Cerita bermula saat seorang cowok berambut pirang bernama Izayoi lagi asik rebahan di padang rumput tepi sungai. Dia ngerasa hidupnya itu ngebosenin banget. Gak jauh dari sana, ada sekelompok berandalan sekolah yang lagi asik ngebully cowok berkacamata. Rencananya, mereka mau ngelempar si korban ke sungai dalam keadaan telanjang. Ngerasa waktu santainya keganggu, Izayoi langsung bangun dan ngelempar sebongkah batu ke sungai. Lemparan itu memicu ombak raksasa yang langsung ngehantam para berandalan. Belum puas, dia ngelempar batu kedua yang bikin ledakan tanah sampai sukses bikin mereka lari terbirit-birit. Izayoi cuma ketawa ngeledek, tapi tetap aja dia ngerasa semuanya ngebosenin. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari langit dan ngejatuhin sebuah surat misterius buatnya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah ruangan tradisional Jepang yang mewah, seorang cewek berambut hitam panjang bernama Asuka juga dapat surat yang sama. Seorang pelayan sempat masuk mengantarkan minuman, dan saat Asuka memastikan apa ada orang lain yang masuk, pelayan itu menjamin kalau kamarnya selalu terkunci rapat. Sadar kalau surat itu muncul secara ajaib, Asuka langsung mengambilnya sambil tersenyum penasaran. Berpindah ke sebuah kota futuristik, ada cewek bernama Yu yang lagi santai ngasih makan burung di taman. Tiba-tiba, seekor kucing belang tiga nyamperin dia sambil menggigit sepucuk surat, lalu naik ke pundaknya. Pas dibuka, isi surat itu ternyata sebuah tantangan buat anak-anak berbakat untuk ninggalin dunia lama mereka dan datang ke dunia miniatur bernama Hakoniwa. Detik berikutnya, Izayoi, Asuka, dan Yu beserta si kucing langsung jatuh bebas dari langit. Mereka menembus tenda raksasa dan nyebur bareng ke dalam danau yang jernih. Begitu keluar dari air, Asuka langsung ngomel-ngomel karena cara penjemputan mereka yang kelewat ekstrem. Setelah itu, mereka bertiga mulai kenalan, di mana Izayoi dengan pedenya mengenalkan diri sebagai cowok yang kasar dan berbahaya. Obrolan mereka terhenti pas sadar ada yang ngintip dari balik pohon. Tanpa basa-basi, Izayoi melesat dan menendang pohon itu sampai sosok cewek bertelinga kelinci terpental. Cewek kelinci bernama Kuro Usagi itu sempat mau kabur, tapi Yu dengan lincah mengejarnya ke atas pohon. Asuka juga nggak mau kalah. Dia pakai kekuatan suaranya buat menyuruh sekawanan burung menahan Kuro Usagi sampai jatuh ke tanah. Karena penasaran, mereka bertiga langsung menarik dan menjambak telinga Kuro Usagi buat memastikan itu asli atau enggak. Setelah puas bikin si kelinci nangis histeris minta ampun, barulah mereka melepaskannya biar bisa ngasih penjelasan. Kemudian Kuro Usagi menyambut mereka dan menjelaskan kalau mereka dipanggil buat ikutan gift game. Intinya, ini adalah ajang adu kekuatan khusus bernama gift, di mana pesertanya bisa taruhan harta sampai nyawa buat dapetin hadiah. Buat membuktikan omongannya, Kuro Usagi mengeluarkan setumpuk kartu remi dan menyulap arena jadi meja judi besar. Dia menjelaskan kalau semua orang di Hakoniwa wajib masuk ke sebuah komunitas, makanya dia berniat merekrut mereka bertiga. Dengan nada ngeledek, dia nantangin mereka buat main game tebak kartu berhadiah satu permintaan bebas kalau menang. Ketiganya langsung setuju. Sebelum dimulai, Izayoi minta izin buat mengecek tumpukan kartunya. Begitu game dimulai, Izayoi dengan rusuhnya melempar semua kartu sampai beramburan ke udara. Asuka dan Yu dengan santai mengambil kartu bergambar yang kebetulan mendarat terbuka. Kuro Usagi sempat kegirangan ngira Izayoi kalah karena kartunya masih tertutup. Tapi ternyata Izayoi udah menghafal posisi semua kartu sejak awal dan dengan gampang membalik kartu king. Kuro Usagi cuma bisa melongo kaget melihat kekalahannya. Sebagai hadiahnya, Izayoi cuma minta kepastian apakah dunia Hakoniwa ini beneran seru. Dengan senyum lebar, Kuro Usagi meyakinkan kalau dunia ini jauh lebih asik. Dia lalu mengajak Asuka dan Yu ke markas buat ketemu pemimpin mereka, Jin Russell. Tapi, Kuro Usagi langsung panik pas nyadar Izayoi udah kabur duluan buat keliling dunia. Dengan kekuatan penuh yang bikin rambutnya berubah jadi pink, Kuro Usagi melesat mengejar Izayoi. Sementara itu, Jin memandu Asuka dan Yu masuk ke kota Hakoniwa yang ramai oleh berbagai ras manusia, hewan, dan monster. Tanpa sadar ada cowok berjas mencurigakan yang mengawasi mereka. Di sisi lain, Kuro Usagi berhasil menyusul Izayoi yang lagi nyantai di tepi air terjun raksasa. Suasana mendadak tegang pas seekor naga dewa air raksasa muncul karena ditantang berantem sama Izayoi. Meski udah dilarang, cowok pirang itu malah kegirangan. Naga itu mengeluarkan badai pusaran air, tapi dengan gampangnya Izayoi menembus serangan itu cuma pakai satu tendangan. Nggak cuman itu, dia langsung lari ke arah si naga dan menendang kepalanya sampai makhluk raksasa itu tepar tak sadarkan diri.
Kurousagi cuma bisa syok melihat manusia biasa mengalahkan dewa air dengan tangan kosong. Berpindah ke tengah kota, Asuka, Yu, dan Jin lagi asik nongkrong di kafe. Di momen ini ketahuan kalau Yu punya kemampuan buat ngobrol sama hewan. Tapi, suasana santai mereka keganggu waktu pemimpin komunitas Forest Garo bernama Galdo Gasper datang dan meremehkan komunitas Jin yang dianggap lemah. Kembali ke air terjun, Kurousagi lagi kesenangan memeluk bibit pohon air hadiah mengalahkan dewa yang bisa menyelesaikan krisis air di komunitas mereka. Tapi di tengah momen senang itu, Izayoi malah menatap tajam dan memaksa Kurousagi buat jujur membongkar alasan utama kenapa mereka bertiga sebenarnya dipanggil ke dunia Hakoniwa ini. Izayoi terus mendesak Kurousagi buat jujur soal alasan mereka dipanggil. Walaupun si kelinci sempat ngeles biar mereka bisa senang-senang pakai kekuatan gift, Izayoi dengan santainya menebak kalau komunitas Kurousagi itu ampas alias udah hancur. Melihat Kurousagi cuma bisa diam sambil keringat dingin, Izayoi makin yakin tebakannya benar. Sementara itu di sebuah kafe, Jin Russell lagi ngusir cowok bernama Galdo Gaspar yang tiba-tiba nimbrung di meja mereka. Galdo masa bodoh dan terang-terangan bilang kalau dia mengincar Asuka dan Kasukabe buat diajak gabung ke komunitasnya. Balik lagi ke hutan, Kurousagi akhirnya ngaku kalau komunitasnya lagi hancur lebur. Dia menjelaskan kalau di dunia Little Garden, setiap komunitas butuh nama dan bendera layaknya sebuah negara. Sialnya, beberapa waktu lalu mereka dipaksa bertanding melawan Raja Iblis, eksistensi paling mengerikan di sana. Gara-gara kalah telak dalam semalam, nama dan bendera mereka dirampas sampai dijuluki komunitas No Name. Anggota yang tersisa cuma Jin, Kurousagi, dan seratusan anak kecil. Dengar cerita ngenes itu, Izayoi malah tertawa dan menyuruh bubarin aja komunitasnya. Tapi Kurousagi menolak keras karena itu rumah mereka. Sambil membungkuk memohon, dia bertekad mau merebut kembali semuanya. Sifat preman Izayoi langsung meronta kegirangan. Dia pun setuju buat bantu balas dendam yang seketika bikin rambut Kurousagi berubah jadi pink saking senangnya. Di waktu yang sama pada area kafe, Asuka sudah paham kalau Galdo cuma mau memanfaatkan mereka. Meskipun Galdo pamer kalau komunitasnya, Forest Garo, selalu menang taruhan dan berkuasa, Asuka menolaknya mentah-mentah. Kasukabe juga menambahkan kalau dia ke dunia ini murni cuman buat cari teman, yang langsung disambar Asuka dengan menawarkan diri jadi teman pertamanya. Kucing belang Kasukabe bahkan sampai nangis terharu majikannya akhirnya punya teman manusia. Galdo yang makin emosi menuntut alasan penolakan, dan Asuka dengan gaya sombongnya membalas kalau dia rela membuang kekayaannya demi mencari tantangan, bukan buat hidup nyaman. Karena Galdo mulai membentak, Asuka langsung menggunakan kekuatan suaranya buat memaksa cowok itu duduk diam. Setelah bertanya ke Jin soal bahayanya taruhan bendera di gift game, Asuka yang curiga langsung memerintahkan Galdo buat ngaku. Di bawah kendali suara Asuka, Galdo membongkar semua kebusukannya, mulai dari menculik sampai membunuh anak-anak untuk memeras komunitas lawan. Merasa jijik, Asuka menyuruhnya diam dan mengejeknya sebagai penjahat rendahan. Galdo yang mengamuk langsung berubah wujud jadi monster harimau raksasa. Tapi Kasukabe dengan satset melompat dan mengunci badannya. Di momen itu, Asuka memberi pilihan mematikan. Bunuh mereka semua buat tutup mulut, kabur sejauh mungkin, atau tanding gift game melawan harga diri No Name. Setelah kejadian itu, Kurousagi yang baru menyusul langsung panik saat tahu Asuka dan Kasukabe nekat menantang Forest Garo bertanding. Dia sempat berharap Izayoi mau bantu, tapi cowok pirang itu menolak karena merasa nggak pantas ikut campur urusan cewek-cewek itu. Karena pertandingannya baru besok, Kurousagi mengajak mereka ke komunitas dagang raksasa bernama Thousand Eyes untuk mengecek nilai kekuatan gift mereka. Di jalan, Asuka sempat heran melihat musim yang campur aduk, yang ternyata wajar karena mereka bertiga dipanggil dari garis waktu paralel yang berbeda-beda. Sesampainya di depan toko, tiba-tiba ada gadis loli bertanduk dan berambut putih yang berlari lalu nyusruk ke dada Kurousagi. Setelah dilempar ke udara oleh si kelinci, Izayoi dengan santai menginjak gadis itu agar diam sambil mengajak kenalan. Di dalam ruangan, gadis bernama Shiroyasa itu mengenalkan diri sebagai petinggi Thousand Eyes, sekaligus seorang raja iblis yang memberikan kekuatan ke dewa ular yang sempat dihajar Izayoi sebelumnya. Mendengar kata raja iblis, insting bertarung Izayoi dan Asuka langsung kumat. Shiroyasa pun menawarkan pilihan ujian kekuatan atau duel sungguhan, lalu memindahkan mereka ke arena gunung salju. Melihat arenanya yang terlalu luas, Izayoi memilih mengalah dan mengambil jalur ujian saja. Sebagai lawan ujian,
Shiroyasha memanggil monster Griffon raksasa dengan syarat kelulusan harus bisa menunggangi punggungnya mengelilingi danau. Kasukabe langsung maju dan mengajak Griffon itu ngobrol sopan, yang sukses bikin Shiroyasha takjub. Saat Griffon menanyakan taruhannya, Kasukabe dengan tenang menumbalkan nyawanya sendiri untuk dimakan kalau sampai terjatuh. Meskipun yang lain panik, ujian tetap dimulai. Griffon langsung terbang ngebut ke angkasa. Di tengah suhu ekstrem dan tekanan gravitasi mematikan, Kasukabe berjuang bertahan sambil memegang erat kalung kayu peninggalan ayahnya, mengingat perjuangannya saat masih di rumah sakit. Berkat tekadnya yang sekeras batu, Griffon akhirnya menukik tajam dan mengakui kemenangan Kasukabe. Sebelum cewek itu kehilangan kesadaran dan terlepas dari punggungnya. Saat Kasukabe jatuh bebas, liontinnya mengeluarkan pijakan sihir yang membuatnya bisa melangkah mendarat dengan mulus. Izayoi sadar kalau kekuatan Kasukabe itu bisa meniru kemampuan hewan yang jadi sahabatnya. Dan Griffon pun memberikan restu sebagai bukti pertemanan mereka. Setelah itu, Shiroyasha memberikan mereka bertiga gift card ajaib untuk menyimpan dan melihat nama kemampuan penggunanya. Anehnya, saat Izayoi mengecek kartunya, teksnya cuma tertulis anon. Bahkan benda sihir terkuat milik Shiroyasha pun gagal mengidentifikasi kekuatan Izayoi. Keesokan harinya, mereka sampai di markas Nonem yang gersang dan hancur lebur layaknya reruntuhan purba, padahal baru dihancurkan 3 tahun lalu. Bukannya ciut, Izayoi malah tersenyum penuh semangat menyambut skala tantangan ini. Sementara itu di tempat lain yang gelap, seorang gadis vampir berambut pirang menggigit leher Galdo, memberikannya suntikan kekuatan Raja Iblis untuk menghancurkan komunitas Nonem. Cerita berlanjut saat Kurousagi menaruh bibit pohon roh air di atas pilar batu. Nggak lama setelah itu, air mancur raksasa langsung menyembur deras dan membanjiri semua saluran kering di markas mereka. Kurousagi dan anak-anak panti asuhan cuma bisa melongo kagum melihat tanah tandus komunitas Nonem akhirnya hidup lagi. Gara-gara air bersih ini, Kurousagi, Asuka, Yu, plus si kucing belang bisa asik berendam bareng di pemandian panas. Sambil menikmati hasil jeripayah menang gift game, Kurousagi mengingatkan kalau anggota yang nggak bisa berantem pun tetap berjasa ngurusin kebersihan. Di tengah obrolan santai soal kampung halaman, Asuka yang sempat kepikiran masa lalunya buru-buru mengalihkan topik dengan nanyain rahasia rambut Kurousagi yang bisa berubah warna pas lagi gelut. Malam harinya di luar kastel, ada 4 anak buah Galdo yang lagi asik ngintip. Tapi aksi mereka ketahuan sama Izayoi yang tiba-tiba menyapa dan langsung menjentikan jari, memicu ledakan angin kencang yang menghempaskan mereka semua. Keributan ini sukses bikin Jin terbangun dan keluar. Keempat pengintai itu malah berlutut nangis-nangis minta tolong biar komunitas Forest Garo dihancurkan. Izayoi menolak mentah-mentah dan membongkar fakta pahit kalau Sandera yang bikin mereka tunduk ke Galdo itu sebenarnya sudah lama dibunuh. Jin juga membenarkan hal itu, bikin keempat bawahan Galdo makin shock dan nangis kejer. Di momen ini, Izayoi dengan santainya mengumumkan kalau Jin lah yang bakal balas dendam buat mereka dengan mengalahkan Raja Iblis di game selanjutnya. Pindah ke dalam ruangan, Jin yang panik langsung protes karena rencana Izayoi itu terlalu berisiko dan bisa memancing emosi Raja Iblis lain. Tapi Izayoi ngeles santai bilang kalau Nonem butuh nama besar Jin buat menarik anggota baru yang jago. Kepancing sama omongan Izayoi yang menyuruhnya melampaui pemimpin terdahulu, Jin akhirnya membocorkan rahasia. Ternyata mantan rekannya yang juga mantan Raja Iblis sekarang lagi ditahan sama petinggi Thousand Eyes buat dijadikan hadiah di gift game besok. Mendengar ada game seru, Izayoi langsung tersenyum kegirangan. Nggak lama kemudian, Asuka yang sudah dandan cantik pakai gaun merah dari Shiroyasha, barengan sama Yu dan Kurousagi, memergoki cowok-cowok itu lagi berduaan. Izayoi pun makin menyemangati Jin buat menang, sambil bercanda ngancem bakal cabut dari komunitas kalau sampai kalah. Sementara itu, di markas Forest Garo, Galdo yang sudah berubah jadi monster harimau malah ngamuk menyerang anak buahnya sendiri. Diawasi oleh cewek pirang bersayap hitam misterius dari atas langit. Keesokan harinya, rombongan Nonem sampai di hutan terlarang buat tanding melawan Forest Garo. Syarat menangnya lumayan ribet, mereka harus mengalahkan Galdo pakai senjata khusus yang ada di arena. Yu lalu memakai insting hewannya untuk melacak Galdo yang ternyata sembunyi di sebuah mansion tua. Begitu Asuka, Jin dan Yu masuk ke gedung yang dipenuhi akar pohon raksasa itu, Galdo yang berwujud monster harimau putih langsung loncat menerkam. Di sisi lain, Asuka mencoba pakai perintah suaranya buat mengunci gerakan Galdo, tapi sayang kekuatannya nggak mempan. Demi melindungi teman-temannya, Yu nekat menahan cakar Galdo sambil mengambil pedang salib perak yang menancap di dinding, memberi celah buat Jin membawa Asuka kabur.
Setelah berhasil keluar dari reruntuhan dengan luka parah berlumuran darah, Yu langsung jatuh pingsan. Melihat temannya tumbang, Asuka mengambil pedang salib itu dan bersumpah bakal menghabisi Galdo sendirian. Tanpa ragu, Asuka melempar lentera minyak buat membakar mansion dan memancing si monster keluar. Pertarungan sengit pun pindah ke tengah hutan lebat. Saat Galdo mau menerkam dari atas, Asuka langsung mengerahkan kemampuan suaranya untuk mengendalikan akar-akar pohon di sekitar biar melilit tubuh Galdo sampai nggak bisa gerak. Dengan sisa tenaga, Asuka mengalirkan energi merah ke pedang peraknya dan langsung menebas kepala monster itu. Tubuh Galdo seketika membatu dan hancur jadi abu, menandakan kalau Nonem resmi menang mutlak. Pagi harinya, bendera Forest Garo dibakar habis. Kuro Usagi buru-buru terbang membawa Yu ke ruang perawatan. Di saat Jin merasa insecure karena ngerasa nggak berguna, Izayoi menepuk pundaknya dan mengingatkan kalau tugas utamanya baru aja dimulai. Di depan para mantan anggota Forest Garo yang lagi kumpul di api unggun, Jin mengembalikan bendera mereka dan Izayoi langsung koar-koar mengenalkan Jin sebagai pahlawan yang menumbangkan Galdo. Dengan suara lantang, Jin memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Nonem yang bakal mengalahkan para Raja Iblis. Disambut sorak-sorai meriah dari semua orang. Di akhir cerita, terlihat cowok berambut pirang dengan kalung choker lagi keliling kota nyariin Shiroyasha. Di markas Nonem, Yu lagi rebahan bareng kucingnya sambil nerima perawatan sihir. Sementara Kuro Usagi ngasih tahu Izayoi kalau kondisi temannya itu udah mendingan. Nggak lama kemudian, si kelinci kelihatan kegirangan banget pas denger Jin bilang kalau Izayoi mau ikut turun tangan buat nyelamatin Leticia. Leticia ini adalah mantan Raja Iblis sekaligus vampir berdarah murni yang sekarang nasibnya lagi dijadiin hadiah game. Izayoi sempat nanya kenapa bukan Kuro Usagi aja yang maju berantem, tapi Kuro Usagi ngeles kalau statusnya sebagai wasit bikin dia punya banyak aturan. Terus dia pamit ke dapur buat bikin teh. Begitu ditinggal sendirian, Izayoi langsung peka ada yang ngintip dari luar jendela. Bener aja. Tiba-tiba akar pohon raksasa menjebol masuk ke kamarnya, bawa sesosok cewek pirang bertubuh kecil. Cewek misterius itu kaget karena persembunyiannya bisa ketahuan secepat itu. Waktu Izayoi nanya apa alasannya ngebantu Galdo kemarin, cewek itu malah bungkam karena ngaku lagi buru-buru. Keributan runtuhnya dinding itu sukses bikin Kuro Usagi, Jin, dan Asuka lari panik ke ruangan. Pas Izayoi udah pasang kuda-kuda mau ngehajar si penyusup, Kuro Usagi langsung histeris nyuruh berhenti. Karena ternyata cewek kecil itu adalah Leticia sendiri. Setelah suasana agak tenang, mereka akhirnya duduk bareng sambil ngeteh. Leticia ngaku kalau dia sengaja datang buat ngetes kekuatan mereka, sekalian ngecek apa Nonem emang layak buat diperjuangin lagi. Asuka yang masih sewot langsung nuntut penjelasan kenapa Leticia tega ngelukain Yu. Leticia pun minta maaf dan ngejelasin kalau niat awalnya tuh cuma pengen ngebujuk Kuro Usagi buat ngebubarin komunitas demi ngelindungin Jin. Tapi karena sekarang nama Jin udah terlanjur terkenal seantero Little Garden, rencana pembubaran itu udah nggak mungkin dilakuin. Berpindah ke tempat lain, Lowo selaku bos komunitas Perseus nyamperin Shiroyasha buat ngasih tahu kalau gift game perebutan Leticia udah dibatalin sepihak. Alasannya licik banget, dia bilang udah nemu pembeli VIP dari luar Little Garden. Mendengar kelakuan seenaknya itu, Shiroyasha langsung murka sampai meremukan cangkirnya dan ngancam Lowos. Tapi dasar muka badak, Lowos malah santai ngejek balik dan ngancam bakal ngeratain toko kalau Shiroyasha berani nyerang. Kabar pembatalan yang nyebelin ini akhirnya sampai juga ke telinga anak-anak Nonem. Asuka sempat ngusulin buat nyembunyiin Leticia aja di markas. Tapi Leticia nolak keras karena itu sama aja ngibarin bendera perang sama seluruh aliansi Thousand Eyes. Ngerasa butuh pembuktian, Izayoi langsung ngajak Leticia keluar buat duel adu kekuatan. Di halaman terbuka, Leticia bikin aturan duel lempar tombak sederhana. Tanpa basa-basi, dia ngeluarin sayap naga hitamnya dan menciptakan tombak energi merah raksasa di udara. Sayangnya, pas tombak itu dilempar, Izayoi malah senyum ngeledek dan sukses menghancurkan serangan mematikan itu cuman pakai satu pukulan mentah yang bikin gelombang angin super kencang. Kuro Usagi yang penasaran langsung ngecek kartu gift milik Leticia. Dan ternyata sebagian besar kekuatan vampir itu emang udah lenyap tak bersisa. Tapi di tengah obrolan santai itu, tiba-tiba ada pilar cahaya merah turun dari langit ngehantam area mereka. Asuka sampai terhempas ke tanah, sementara Leticia yang kena cahaya itu seketika berubah jadi patung batu. Gak lama, pasukan Perseus dengan sepatu terbang dan helm tempur muncul bawa kepala monster Gorgon.
Komandan mereka dengan sombongnya ngumumin kalau Leticia adalah properti mereka dan bakal langsung dijual. Kuro Usagi yang langsung emosi gak terima temannya diculik gitu aja. Tapi pasukan musuh malah ngeledek Nonem sebagai komunitas ampas. Gara-gara ejekan itu, rambut Kuro Usagi langsung berubah jadi pink. Tapi pas dia udah siap ngeluarin jurus pamungkasnya, Izayoi mendadak nepuk jidat si kelinci dari belakang sampai serangannya nyasar ke langit. Sambil narik telinga Kuro Usagi yang lagi ngejerit kesakitan, Izayoi ngingetin kalau Perseus itu jatah mainannya dia dan gak boleh ada yang rebut. Sayangnya, pasukan musuh memanfaatkan momen kocak itu buat kabur bawa patung Leticia. Setelah musuh kabur, Izayoi nyuruh Jin buat stay di markas jagain Yu. Sementara dia, Asuka, dan Kuro Usagi langsung gas pergi ke tempat Shiroyasha buat nyari Lowos. Sesampainya di sana, mereka mergokin Lowos yang lagi terang-terangan ngegoda penampilan seksi Kuro Usagi. Nggak mau kalah, Izayoi sama Asuka malah kompak ngeklaim kalau paha mulus si kelinci itu cuma milik mereka berdua. Karena malu dan kesal, Kuro Usagi langsung ngegeplak Izayoi pakai kipas kertas raksasa. Bukannya sadar, Shiroyasha sama Izayoi malah asik ngasih jempol, bikin si kelinci makin pusing karena obrolannya malah melenceng jauh. Kuro Usagi akhirnya nuntut Lowos tanggung jawab atas insiden Leticia, tapi Lowos nolak ngadain duel dan malah ngoceh mesum soal rencananya ngejadiin Leticia mainan seumur hidup. Gak cuman itu, dia berani nawarin kesepakatan kotor kalau Leticia bakal dibalikin asalkan Kuro Usagi mau jadi budak pribadinya selamanya. Mendengar tawaran menjijikan itu, Asuka langsung murka dan pakai kekuatan suaranya buat maksa Lowos nyungsep nyium lantai. Sayangnya Lowos berhasil lepas berkat jimat pelindungnya. Dia langsung ngamuk dan mau nebas Asuka pakai sabit raksasa. Tapi dengan super badass, Izayoi berhasil nahan tebasan mematikan itu cuman pakai satu ujung jari. Biar gedung gak hancur, Shiroyasha buru-buru misahin mereka berdua. Akhirnya, Lowos ngasih waktu 1 minggu buat mereka mikir sebelum dia pergi dari ruangan. Sesampainya kembali di markas, Asuka masih ngambek dan ngomelin Kuro Usagi yang sempet-sempetnya kepikiran mau numbalin diri sendiri demi temannya. Suasana yang tegang akhirnya cair lagi waktu Yu yang udah bisa jalan bawain sepiring kue dari anak-anak panti. Mereka pun ngemil bareng sambil muter otak nyari cara nyelamatin Leticia tanpa ada korban. Di sela-sela obrolan, Kuro Usagi ngejelasin soal legenda Perseus yang dulunya ngalahin monster Gorgon. Ternyata komunitas Perseus selalu ngebuka tantangan game berdasarkan mitos itu, tapi syaratnya si penantang harus ngelewatin 2 cobaan berat dulu. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak sama Izayoi yang baru aja pulang bawa sekarung semangka setelah dapet petunjuk penting dari Shiroyasha. Gak pakai lama, cerita langsung pindah ke balkon istana Perseus. Lowos yang lagi asik nyantai mendadak jantungan karena Kuro Usagi tiba-tiba turun dari langit buat ngajuin tantangan duel resmi. Awalnya Lowos ngeremehin tantangan itu, tapi dia langsung shock berat pas Kuro Usagi mamerin 2 bola permata bercahaya. Permata itu adalah bukti valid kalau Izayoi udah ngebantai monster Kraken dan nyelesain 2 syarat kualifikasi maut itu dalam sekejap mata. Sadar kalau Nonem berhasil ngelewatin semua rintangannya, Lowos yang terlanjur gengsi dan geram akhirnya nerima tantangan gift game itu dengan niat mau ngehancurin mereka sampai akar-akarnya. Di depan gerbang kastil Perseus, Izayoi dengan santainya bilang kalau mereka cuma perlu masuk dan ngehajar Louis buat menang. Tapi Asuka langsung ngingetin aturan dari Geas Roll, kalau sampai ketahuan musuh, mereka bakal langsung didiskualifikasi. Gak cuman itu, Kasukabe juga nambahin kalau pasukan musuh itu jumlahnya banyak banget dan dilengkapi gift penghilang jejak. Di sisi lain, Kuro Usagi ikut wanti-wanti kalau ancaman paling ngeri itu justru gift milik Louis, yaitu kekuatan mantan Raja Iblis yang udah dijadiin budak. Bukannya takut, Izayoi yang ngelihat rasi bintang Perseus di langit malah makin semangat. Tanpa babi bu, dia langsung ngehancurin pintu gerbang kastil pakai pukulan ledakan dan memimpin teman-temannya nerobos masuk ke arena permainan. Begitu tahu markasnya dijebol, pasukan Perseus langsung panik dan buru-buru ngeblokir akses tangga. Sementara itu di ruang takhta, Louis yang lagi megang liontin kepala monster udah ngewanti-wanti pasukannya biar nggak sampai kalah. Sesuai rencana strategi yang udah dibikin Izayoi sebelumnya, mereka berbagi tugas dengan rapi. Izayoi dan Jin bakal ngeburu Game Master, Kasukabe bertugas ngelacak musuh yang gak kelihatan, dan Asuka jadi umpan pengalih perhatian. Bener aja, Asuka langsung pamer pakai kartu Geas merahnya buat narik perhatian penjaga. Setelah itu,
Dia ngeluarin kekuatan pohon raksasa yang menyemburkan ombak air besar buat nyapu bersih para prajurit musuh. Berpindah ke lorong lain, Kasukabe yang lagi jalan tiba-tiba nendang prajurit tak kasat mata sampai terpental. Untungnya helm prajurit itu lepas, dan Izayoi langsung gercep pakai helm replika Hades tersebut, biar tubuhnya ikutan transparan. Nggak lama kemudian, ada prajurit siluman lain yang nyerang dan ngejatuhin Kasukabe lagi. Izayoi sempat kesulitan ngelacak hawa keberadaan musuh itu, tapi Kasukabe langsung bangkit dan ngaktifin liontinnya buat ngeluarin gelombang ultrasonik kelelawar. Berkat arahan dari Kasukabe, Izayoi yang masih mode transparan langsung melesat dan meninju prajurit siluman itu sampai nabrak pilar. Setelah helm musuhnya hancur, Izayoi ngelempar helm replika Hades yang masih utuh ke Jin, biar mereka berdua bisa lanjut jalan ke arena utama. Sesampainya di arena terbuka, Izayoi yang masih tak terlihat malah iseng ngelitik Kuro Usagi yang lagi serius berdoa. Jelas saja si kelinci langsung ngamuk dan mukulin Izayoi pakai kipas kertas raksasanya karena kesal dijailin di situasi genting. Di tengah keributan kocak itu, Louis mendadak muncul di balkon bareng patung batu Leticia. Dengan gaya sombongnya, Louis terbang ke udara pakai sepatu bersayap sambil ngejek status nonem. Habis itu, dia ngacungin liontin gorgonnya dan manggil Algol, sang mantan Raja Iblis berwajah monster dengan rambut ular ungu. Begitu muncul, Algol langsung teriak histeris dan mancarkan gelombang cahaya merah ke segala arah. Ngerinya, radiasi cahaya itu seketika ngerubah Asuka, Kasukabe, sampai prajurit Perseus sendiri jadi patung batu. Semua kekacauan ini juga ditonton santai sama Shiroyasha lewat TV dari tempat lain. Balik lagi ke arena, Algol mulai nyerang Kuro Usagi pakai cambuk hitamnya. Tapi untungnya masih bisa dihindari. Target selanjutnya beralih ke Izayoi, di mana Algol langsung ngelilit sekujur tubuh cowok itu pakai tentakel ularnya. Tapi dasarnya overpower, Izayoi dengan santai menghancurkan lilitan itu pakai tenaga murninya. Dia lalu mencengkeram tangan Algol, matahin borgol di kakinya, dan langsung ngebanting monster raksasa itu ke lantai marmer sampai hancur berantakan. Ngelihat andalannya dibanting, Louis panik dan nekat nyerang pakai sabit harpe dari udara. Tentu saja, Izayoi dengan gampang nendang hancur senjata itu sampai Louis nyungsep ke tanah. Karena udah kepepet, Louis nyuruh Algol nembakin sinar pembatu kekuatan penuh dari matanya ke arah Izayoi. Bukannya menghindar, Izayoi malah nekat nerobos tembakan sinar itu dan langsung meninju wajah Algol sampai tumbang tak sadarkan diri. Jin dan Kuro Usagi cuma bisa melongo syok ngelihat Izayoi berhasil ngehancurin gift Raja Iblis murni cuman pakai otot. Pas Kuro Usagi mau ngumumin kemenangan mereka, Izayoi malah motong omongannya karena masih pengen ngelanjutin taruhan buat ngerebut nama komunitas Perseus. Louis yang udah ketakutan kehilangan segalanya, akhirnya nekat lari maju buat nonjok. Tapi Izayoi udah siap nyambut serangan putus asa itu dengan senyuman. Setelah pertarungan usai, Leticia akhirnya kembali ke wujud aslinya dan terbangun di kasur, disambut hangat sama semua anggota nonem. Kocaknya, Asuka, Kasukabe, dan Izayoi malah ribut debat karena ngerasa paling berjasa dan ngeklaim hak kepemilikan atas Leticia. Tapi Leticia cuma senyum dan dengan senang hati nerima tawaran buat jadi pelayan setia mereka. Malam harinya, komunitas nonem ngadain pesta perjamuan makan besar di luar ruangan buat merayakan kemenangan. Di tengah pesta, kucing Kasukabe lompat ke atas meja pas ada hujan bintang jatuh melintasi langit. Kuro Usagi ngejelasin kalau itu bukan bintang sungguhan, melainkan bendera Perseus yang dicabut dari langit karena kekalahan mereka. Sambil natap langit, Izayoi ngacungin tangannya ke atas, menegaskan ambisi barunya buat ngibarin bendera nonem di rasi bintang tersebut. Cerita berlanjut dengan kilas balik Asuka di rumah lamanya. Dia ngerasa bosen banget karena semua orang di sana selalu nurut sama omongannya, sampai akhirnya dia milih buat nerima surat undangan ke Little Garden demi cari suasana baru. Balik ke masa sekarang, Asuka yang baru bangun didatengin sama Yu dan Lily yang bawa surat resmi dari Thousand Eyes buat komunitas nonem. Tanpa basa-basi, mereka bertiga langsung nyamperin Izayoi yang lagi nyantai di perpustakaan bareng Jin yang ketiduran. Nggak pakai aba-aba, Asuka langsung nendang Izayoi sampai bikin Jin kaget kebangun plus mimisan. Surat itu ternyata berisi undangan dari Floor Master Utara buat datang ke festival kelahiran Raja Naga Api yang penuh gift game seru. Merasa tertantang, Izayoi, Asuka, dan Yu nekat kabur ke utara dan cuma ninggalin surat ancaman keluar dari komunitas. Jelas saja hal ini bikin Kuro Usagi yang lagi kerja di ladang langsung shock dan ngamuk histeris.
Melihat kelakuan nekat mereka, Jin langsung ngejelasin kalau jarak ke batas utara itu jauhnya minta ampun, nyaris 1.000.000 kilometer, jadi mustahil banget kalau cuma ditempuh lewat jalur darat. Dasar nggak kehabisan akal, Izayoi sama Asuka malah niat malak pihak Thousand Eyes buat nyediain transportasi gratis. Di sisi lain, Leticia nyaranin Kuro Usagi buat pakai jalur VIP kebangsawanannya buat ngejar anak-anak bandel itu. Saking emosinya, rambut Kuro Usagi langsung berubah jadi pink menyala dan melesat pergi secepat kilat. Sementara itu, kelompok Izayoi udah sampai duluan di cabang Thousand Eyes dan ketemu Shiroyasha. Rupanya Shiroyasha emang udah ada niat ngeberangkatin mereka karena ada request resmi dari Floor Master Utara. Dia juga sempat cerita kalau komunitas Salamandra di utara itu sekarang dipimpin sama anak kecil berumur 11 tahun bernama Sandra. Karena malas dengerin pelajaran politik panjang lebar, Izayoi langsung motong omongan dan mendesak Shiroyasha buat buruan ngirim mereka. Sekali tepuk tangan, Shiroyasha langsung menteleportasi mereka semua. Setibanya di atas tebing kota festival utara yang megah, rombongan none malah langsung disergap sama Kuro Usagi yang mendadak muncul nerobos ke hadapan mereka. Dengan gerak gercep, Izayoi langsung ngegendong Asuka buat lari. Sialnya, Yu malah tertangkap dan dilempar gitu aja ke arah Shiroyasha, sementara si kelinci lanjut fokus ngejar Izayoi. Setelah berhasil sembunyi di lorong kota, Izayoi dan Asuka mutusin buat jalan-jalan santai berdua nikmatin gemerlap festival layaknya sepasang bangsawan. Berpindah ke tempat istirahat, Yu yang ditinggal malah ngerasa bersalah banget. Shiroyasha kemudian nawarin Yu buat ikut gift game khusus bernama Pertarungan Spesies Pencipta, pakai pohon genomnya. Harapannya, hadiah kemenangannya nanti bisa dipakai Yu buat nyogok Kuro Usagi biar nggak ngambek lagi. Di tengah keramaian festival, Asuka dan Izayoi lagi asik ngeliatin patung naga kristal raksasa. Di momen ini, Asuka curhat soal masa lalunya yang selalu dikurung dan betapa bahagianya dia bisa nemu dunia sebebas Little Garden. Izayoi lalu nyeletuk ngajakin ngebangun lahan pertanian sendiri dan ngadain festival Halloween ala nonem nanti, yang langsung disetujui dengan antusias sama Asuka. Tapi lagi asik-asiknya ngobrol santai, Kuro Usagi nyergap mereka lagi. Asuka dan Izayoi keras kepala nggak mau nyerah, sampai akhirnya Leticia mendadak muncul dan ngunci kaki Asuka sampai jatuh pasrah. Ngeliat ada celah, Izayoi langsung lanjut kabur lagi. Aksi kejar-kejaran gila di atas atap ini sukses bikin heboh satu kota, termasuk narik perhatian Mandra, komandan pasukan Salamandra. Karena mulai terpojok, Izayoi akhirnya nantangin Kuro Usagi buat tanding gift game resmi 1 lawan 1 berupa main kejar-kejaran. Siapa yang berhasil nyentuh badan lawan duluan, dia berhak ngasih satu perintah mutlak. Tantangan itu langsung disetujui sama Kuro Usagi. Gulungan Geas Roll pun aktif di langit, dan lemparan koin di udara jadi penanda mulainya duel. Sementara itu di area bawah, Asuka, Leticia, dan Lily yang lagi asik ngemil krep ngeliat ada roh kecil bertopi kuning yang ketakutan dan kabur. Asuka dan Leticia pun langsung gercep ngejar roh itu. Balik ke puncak gedung, koin akhirnya mendarat dan duel adu kecepatan tingkat tinggi pun pecah. Izayoi sempat gagal fokus gara-gara si rok anti-intip milik Kuro Usagi, bikin si kelinci berhasil ngebaca gerakannya dan mojokin Izayoi di atas menara. Nggak kehabisan akal, Izayoi sengaja ngancurin menara lonceng buat dijadiin pijakan di udara. Di tengah reruntuhan batu yang berjatuhan, mereka berdua saling melompat dan mendarat bareng sambil menempelkan tangan ke badan masing-masing di detik yang sama persis. Alhasil, pertandingan dinyatakan seri dan mereka berdua sama-sama dapat satu hak perintah. Izayoi jelas langsung protes keras, tapi belum kelar mereka adu mulut. Pasukan penjaga Salamandra yang naik monster terbang di bawah pimpinan Mandra langsung datang mengepung mereka dari udara. Cerita berlanjut dengan aksi memukau Yu yang berhasil menghancurkan golem batu raksasa cuma pakai satu tendangan bertenaga besar. Kemenangan telak ini sukses bikin penonton di arena langsung bersorak heboh. Nggak lama setelah itu, Shiroyasha ngumumin kalau Yu dari komunitas nonem resmi lolos ke babak final. Di momen ini juga, muncul Sandra Dordreke selaku Floor Master Wilayah Utara yang menyapa para penonton dengan ceria. Berpindah ke aula istana, suasananya malah lagi tegang. Mandra lagi ngomel-ngomel ke anak-anak nonem gara-gara bikin keributan di festival. Bukannya panik, Izayoi malah ngejawab santai kalau dia cuma ngeramein acara sesuai request dari Shiroyasha. Untungnya, Sandra langsung nengahin dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Sandra juga mutusin buat nggak mempermasalahkan kerusakannya karena Shiroyasha udah bersedia ganti rugi. Pas para penjaga keluar, Sandra nyapa Jin dengan akrab banget. Sayangnya,
Mandra yang masih nggak terima malah nekat nodongin pedang ke arah Jin. Tapi dengan gerak satset, Izayoi langsung nangkis pedang itu cuma pakai kakinya. Chandra pun kembali ngebelain Nonem. Setelah suasana agak tenang, Shiroyasha nunjukin selembar kertas ramalan dari Thousand Eyes yang nyebutin kalau bakal ada serangan Raja Iblis pas festival berlangsung. Sementara itu di area pasar malam, Asuka lagi asik jalan-jalan sambil ngasih sepotong roti ke sosok roh kecil bertopi kuning. Mereka berdua lalu saling kenalan, di mana si roh kecil itu nyebut namanya Rattenfänger. Balik lagi ke ruang pertemuan, Izayoi dan Jin lagi serius ngebahas ramalan serangan itu bareng Shiroyasha. Rupanya, pengirim ramalan mengerikan itu adalah Laplace no Akuma. Shiroyasha ngejelasin dugaannya kalau ada dalang di balik layar yang sengaja manggil Raja Iblis. Nggak pakai ragu, Jin dan Kurousagi sepakat buat ngebantu komunitas Salamandra ngehadapi masalah ini. Shiroyasha sendiri ngerasa pede bisa ngatasin ancaman tersebut. Sementara Izayoi malah kelihatan senyum antusias karena penasaran sekuat apa musuh yang bakal mereka hadapi nanti. Kembali ke Asuka yang masih jalan-jalan, dia mutusin buat masuk ke dalam sebuah gua pameran yang nampilin berbagai karya seni dari banyak komunitas. Di sana, pandangannya langsung tertuju pada sebuah robot raksasa warna merah bernama Din yang ternyata adalah buatan komunitas Rattenfänger. Tiba-tiba aja, lampu di dalam gua mati total dan sekawanan tikus bermata merah bermunculan menyerbu Asuka. Anehnya, kekuatan perintah gift milik Asuka sama sekali nggak mempan ke kawanan hewan itu. Sambil berusaha ngelindungin si roh kecil di dekapannya, Asuka nekat ngeluarin pedang tipisnya buat nebas tikus-tikus yang nyerang. Di saat yang kritis ini, Leticia yang emang lagi terbang keliling kota buat nyari Asuka tiba-tiba datang menolong. Dengan serangan bayangan hitamnya, Leticia langsung ngehancurin kawanan tikus itu sampai habis. Lalu dengan berani nantang si dalang penyerang buat nunjukin wujud aslinya. Setelah keributan beres, Leticia balik ke wujud pelayan dan nemenin Asuka yang lagi berendam santai di pemandian air panas alami milik Thousand Eyes. Sambil berendam, Asuka kepikiran terus kenapa gift miliknya tadi bisa gagal. Dia menduga kalau tikus-tikus itu udah dikendaliin sama sosok yang punya level kekuatan jauh di atasnya. Walaupun sempat ngerasa ragu sama kemampuannya sendiri, Asuka akhirnya membulatkan tekad buat nguasain kekuatannya secara penuh. Lagi asik-asiknya mikir, Kurousagi dan Shiroyasha malah nyelonong masuk ke pemandian. Dasar mesum, Shiroyasha mulai ngasih komentar cabul soal tubuh Asuka yang sukses bikin Asuka dan Kurousagi kaget panik. Lily, Yu, dan Leticia yang juga ada di kolam cuma bisa bengong ngeliatin tingkah mereka saat Shiroyasha ngajak kumpul sehabis mandi buat ngebahas soal Raja Iblis. Selesai berendam, mereka pun ngumpul pakai balutan yukata. Bukannya serius, Izayoi malah ikutan ngomentarin penampilan cewek-cewek yang bikin Asuka sama Kurousagi makin kesal. Nggak cuman itu, Shiroyasha juga iseng ngebuka obrolan konyol soal nawarin kostum wasit seksi buat dipakai Kurousagi di pertandingan besok, yang pastinya langsung ditolak mentah-mentah. Setelah puas bercanda, obrolan akhirnya berubah serius pas Shiroyasha ngasih lihat daftar lawan buat babak final besok, yaitu komunitas Will-O-Wisp dan Rattenfänger. Mendengar nama itu, Izayoi langsung ngeh kalau ini berkaitan erat sama dongeng peniup seruling dari Hamelin. Shiroyasha juga ngejelasin kalau dulunya komunitas itu adalah bawahan Raja Iblis Grim Grimoire yang udah lama dikalahin di masa lalu. Jin lalu nambahin info soal sejarah kelam dongeng Hamelin tentang 130 anak yang diculik sama peniup seruling pada tahun 1284. Penjelasan ini seketika bikin Asuka teringat sama si roh kecil Rattenfänger. Sambil menatap si roh kecil yang lagi tertidur pulas di sampingnya dengan penuh tanda tanya, Asuka mulai curiga. Sebagai penutup, Shiroyasha meminta seluruh kelompok nonem buat tetap waspada dan siap siaga menghadapi pertandingan besok. Pertandingan eksibisi gift game utama festival kelahiran naga api akhirnya dibuka sama Kurousagi, dengan Shiroyasha yang duduk santai di singgasana sebagai wasit resminya. Tapi bukannya fokus ke arena, Izayoi dan Shiroyasha di tribun malah asik berdebat soal seni rok mini Kurousagi sampai kompak pakai teropong segala. Ngelihat kelakuan konyol mereka, Asuka yang duduk di sebelah cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ngemil biskuit. Dan sekilas teringat pertemuannya sama sosok misterius berjubah seruling Hamelin. Beralih ke lorong arena, Jin dan Lily ngasih bocoran info soal komunitas Will-O-Wisp ke Kasukabeyu yang nekat maju tanding sendirian. Nggak lama, Kurousagi nyambut kedatangan Yu dan perwakilan lawannya, yaitu Ayesa Ignifatus bareng Jack O'Lantern yang langsung melayang masuk ke arena. Shiroyasha lalu tepuk tangan dan menyulap seluruh arena jadi labirin pohon raksasa yang melayang tinggi di angkasa.
Aturan mainnya gampang. Siapa yang paling cepat keluar dari labirin atau berhasil ngehancurin gift lawan, dia yang menang. Pertandingan pun langsung dimulai. Aisyah melesat pergi bareng Jack, sementara Yu mengejar dengan lincah sambil ngehindarin semburan api biru Jack. Dari tribun, Jin ngejelasin kalau api biru itu asalnya dari gas alam di dalam pohon. Karena mulai terdesak, Aisyah nyuruh Jack buat pakai kekuatan penuhnya. Jack langsung nyemburin api iblis oranye pekat dan ngenalin wujud aslinya sebagai iblis penjaga perbatasan hidup dan mati. Sadar kalau api abadi milik Jack mustahil dihancurin pakai kekuatannya yang sekarang, Yu milih nyerah demi keselamatan. Labirin pun hancur, dan Kuro Usagi ngumumin Aisyah sebagai pemenangnya. Meski menang, Jack dengan ramah ngasih wejangan ke Yu biar kedepannya nggak ragu buat ngandelin bantuan teman-temannya. Kelar pertandingan, Yu balik ke tribun dan dapat pujian dari Sandra. Tapi suasana santai itu mendadak ambiar pas Izayoi nyadar ada ribuan benda aneh jatuh dari langit. Ternyata, itu adalah gulungan geas roll hitam berisi deklarasi gift game curang dari Raja Iblis yang ngancam bakal ngebantai semua orang kalau nggak nyerah. Suasana makin kacau pas asap hitam pekat tiba-tiba muncul dan menyegel kekuatan Shiroyasha di singgasananya. Setelah gercep nyelamatin Asuka yang sempat terlempar dan mastiin situasi ke Kuro Usagi, Izayoi langsung melesat kencang ke puncak tembok benteng buat ngehajar si penyusup. Sesampainya di atas, Izayoi tanpa basa-basi langsung nendang cowok bernama Weser sampai nabrak dinding, sementara rekannya yang bernama Reten kabur buat ngejalanin rencana lain. Weser sempat nyoba jebak kaki Izayoi pakai batu dinding, tapi Izayoi dengan santainya malah ngebongkar identitas asli Weser sebagai roh sungai Weser dari legenda Hamelin. Weser pun ngakuin tebakan tajam itu dan langsung siap sedia nyerang pakai tombak panjangnya. Sementara itu di langit kota, Leticia lagi sibuk nahan raksasa badai pakai sayap hitamnya. Sialnya, dia malah kena tusuk serangan petir merah dari gadis iblis berambut merah yang ngenalin dirinya sebagai Black Percher, sang raja iblis kematian hitam. Untungnya, Sandra langsung datang buat ngehadang gadis iblis itu. Berpindah ke area kota, Reten mulai niup serulingnya buat ngehipnotis para prajurit dan warga sipil. Mata mereka langsung berubah merah dan saling serang tanpa kendali. Beruntung Jack dan Aisyah sigap nolongin anak-anak kecil di sana. Di sisi lain, Shiroyasha yang masih tersegel di tribun ngingetin Asuka dan Jin kalau game ini bener-bener curang dan didalangin sama komunitas kuno super bahaya. Tiba-tiba aja, Reten muncul melayang di depan mereka sambil terus mainin serulingnya. Karena punya pendengaran super, Yu langsung tumbang kesakitan megangin telinganya. Melihat temannya menderita, Asuka nyuruh Jin buat bawa Yu kabur. Lalu dia pakai kekuatan suaranya buat ngunci gerakan Reten dan prajurit yang terhipnotis. Sayangnya, efek perintah Asuka cuman bertahan sebentar. Reten berhasil ngejatuhin dan nginjak Asuka, lalu bersiap nyuci otaknya tepat di depan mata Shiroyasha yang nggak bisa ngapa-ngapain. Seluruh kota festival sekarang udah bener-bener tenggelam dalam kerusuhan asap hitam. Sementara Black Percher tersenyum puas bersiap memulai pembantaian besarnya. Di tengah kekacauan arena saat para petarung lagi saling tebas gara-gara dihipnotis, Reten terus asik meniup serulingnya sampai Kuro Usagi tiba-tiba meluncur turun dari langit membawa tombak petir. Memanfaatkan jabatannya sebagai wasit resmi alias Judge Master, si kelinci langsung menghentikan sementara gift game Hamelin demi menggelar sidang mediasi resmi antara pemain dan pihak musuh. Kedua kubu langsung duduk berhadapan di meja perundingan. Jin yang kelihatan gugup langsung disenggol sama Izayoi biar nunjukin wibawanya sebagai pemimpin. Kuro Usagi membuka sidang buat mengusut dugaan kecurangan aturan, tapi gadis iblis yang memimpin mereka, Pest, menegaskan kalau permainan mereka sah secara hukum. Telinga kelinci Kuro Usagi yang terhubung ke sistem dunia juga mengonfirmasi kalau musuh nggak berbohong. Di balkon, Shiroyasha terlihat terkapar tak berdaya karena segel aturan game itu memang mutlak. Melihat situasi yang buntu, Jin mulai menganalisis nama-nama musuh seperti Reten yang berarti tikus, Weser sang roh sungai, dan monster badai Strom. Dari situ, Jin sukses membongkar identitas asli Pest sebagai perwujudan wabah maut hitam dari abad ke-14. Tertangkap basah, Pest malah bangga dan pamer kalau dia sudah menyebarkan kuman mematikan itu ke tubuh para peserta sebelum game dihentikan. Dengan nada licik, Pest menuntut semua komunitas menyerah dan tunduk di bawah benderanya kalau mau selamat. Apalagi Reten juga mengaku sudah menyandera Asuka. Sementara itu di lorong pengungsian, Yu yang lagi sibuk mengobati korban luka mendadak ambruk ke pelukan Aisyah gara-gara demam tinggi akibat mulai terinfeksi wabah. Kembali ke ruang sidang, negosiasi berjalan alot karena korban wabah bakal tewas dalam hitungan hari. Jin menolak usulan ekstrem dari Mandra yang berniat membantai penderita wabah.
Begitu juga tawaran konyol Izayoi yang mau numbalin Kuro Usagi sebagai taruhan. Sebagai gantinya, Jin mengambil keputusan berani dengan menetapkan penundaan selama 1 minggu dan batas duel penentuan cuma 24 jam. Kalau pihak pemain gagal, mereka bakal menyerah tanpa syarat, sebuah tantangan yang diterima PES dengan senyuman meremehkan. Berpindah ke tempat lain, Asuka terbangun di sebuah gua gelap dan menemukan golem besi merah raksasa bernama Din yang lagi tertidur pulas. Roh ratusan anak Hamelin mendadak muncul dan mempercayakan raksasa itu kepada Asuka lewat gulungan Geas. Tanpa ragu sedikit pun, Asuka langsung menyanggupi ujian tersebut dan sukses membangkitkan Din. Di area benteng kota, Reten dan Weser sempat mengingatkan PES soal risiko menjadi Raja Iblis yang bakal terus diburu sistem. Tapi mereka berdua bersumpah bakal setia menemani PES sampai akhir. Di ruang perawatan, Izayoi menemani Yu yang masih terbaring lemah sambil membeberkan rahasia besar game ini. Izayoi menyimpulkan kalau legenda Hamelin yang asli itu terjadi cuma dalam waktu 1 hari, jadi keberadaan wabah berkepanjangan ini adalah legenda palsu yang bisa dihancurkan dengan cara memecahkan semua kaca patri bergambar tikus di seantero kota. Saat lonceng berdentang menandakan duel dimulai lagi, Jin langsung memimpin seluruh pasukan buat memburu dan menghancurkan semua kaca patri palsu tersebut. PES nggak tinggal diam dan langsung mengeluarkan kabut hitam yang menyulap kota jadi replika Hamelin lengkap dengan kawanan monster Storm. Pertarungan sengit pun langsung pecah. Izayoi diserang habis-habisan oleh Weser yang kini dilapisi aura Dewa Sungai, sampai keduanya saling adu jotos di atas permukaan air. Di sisi lain, kombo serangan api dari Sandra dan sambaran petir Kuro Usagi sama sekali nggak mempan menembus perisai hitam milik PES. Pasukan Jin yang berhasil menemukan kaca patri asli malah dihadang oleh Reten yang menunggangi monster penyembur api. Tepat saat monster raksasa hendak meremukkan tubuh Jin, sebuah tinju merah raksasa melesat cepat menghancurkan monster tersebut. Rupanya Din akhirnya tiba di medan tempur, membawa Asuka yang berdiri gagah di atas kepalanya dan siap membalikan keadaan. Kembali ke pertarungan sengit antara Izayoi dan Weser. Weser mencoba menghantamkan tongkat birunya, tapi Izayoi berhasil menahan serangan itu sampai tanah di bawah mereka hancur berkeping-keping. Begitu bangkit dari debu, Izayoi dengan santainya langsung membeberkan analisisnya. Ternyata, legenda soal wabah pes dan tikus itu cuma cerita karangan tambahan. Wujud asli Weser sebenarnya adalah wujud dari sungai Weser yang dulu menenggelamkan anak-anak Hamelin. Mendengar identitasnya terbongkar, Weser malah sombong dan mengajak Izayoi bergabung ke pihak Raja Iblis. Tentu saja, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Weser yang emosi langsung menerjang dengan aura air, tapi malah disambut pukulan telak dari Izayoi. Di tempat lain, Asuka yang berdiri gagah di atas robot merahnya, Din, berhadapan dengan Rettenfanger yang menunggangi golem putih raksasa. Tanpa basa-basi, Asuka menyuruh Din buat menyerang. Dalam sekejap, golem putih musuh hancur lebur dan Rettenfanger langsung tertangkap di genggaman Din. Asuka lalu menantang musuhnya itu buat memainkan satu lagu untuk memikat Din. Rettenfanger menerima tantangan itu dan mulai meniup seruling peraknya. Sayangnya, lagunya gagal total memengaruhi Din karena keteguhan hati Asuka yang kelewat kuat. Rettenfanger akhirnya mengakui kekalahannya. Sementara itu, Kuro Usagi dan Sandra lagi sibuk membombardir Black Percher pakai serangan petir dan api. Sialnya, semua serangan mematikan itu gampang banget dimentahkan oleh kabut hitam musuh. Kuro Usagi kemudian membongkar identitas asli Black Percher, yaitu perwujudan dendam 80 juta korban wabah mematikan yang menyalahkan matahari. Sambil tersenyum sinis, Black Percher membenarkan hal itu dan mengancam bakal terus menyiksa mereka sampai waktu permainan habis. Kembali ke arena Izayoi, Weser terus-terusan melancarkan tebasan dan semburan air sampai memicu ledakan asap tebal. Bukannya terdesak, Izayoi yang mendarat mulus malah menantang Weser buat ngeluarin semua kekuatan tersembunyinya. Nggak pakai lama, Izayoi langsung menghancurkan tongkat Weser cuma dengan satu pukulan telak. Hancurnya tongkat itu memicu rusaknya media pemanggilan musuh. Setelah mengakui betapa gilanya kekuatan Izayoi, tubuh Weser perlahan memudar menjadi debu bercahaya. Menyadari kedua bawahannya tumbang, Black Percher berhenti main-main. Dia membentangkan jubahnya dan menyebarkan kabut maut merah ke seluruh penjuru kota yang bisa membunuh siapapun saat disentuh. Kasukabe dengan lincah melompat menyelamatkan seorang anak kecil sebelum Din datang menjadi tameng untuk menghalau gelombang kabut beracun tersebut. Setelah Asuka memastikan Kasukabe aman, Izayoi langsung melancarkan tendangan kejutan ke arah Black Percher. Tiba-tiba, Kuro Usagi mengangkat kartu sihir bercahaya yang langsung memindahkan mereka semua ke kuil Chandra Mahal di permukaan bulan.
Berada di jarak 380.000 km dari bumi sukses bikin jangkauan kekuatan Black Percher melemah drastis. Tanpa ampun, Kuro Usagi mengeluarkan kartu berlogo matahari yang cahayanya langsung menekan habis kegelapan milik musuh. Memanfaatkan momentum emas ini, Izayoi melompat dan menghajar Black Percher sampai tersungkur ke tanah bulan. Sebagai serangan pamungkas yang epik, Asuka memanggil tombak indra raksasa yang langsung dilempar sekuat tenaga oleh Dean. Tombak itu sukses menembus tubuh Black Percher dan meledakannya di luar angkasa, bikin langit kota akhirnya kembali cerah. Setelah pertarungan usai, Shiroyasha memberikan panggung kemenangan kepada Sandra. Dengan penuh kebanggaan, Sandra mengumumkan kemenangan mereka atas game Raja Iblis di hadapan seluruh rakyatnya. Di sisi lain, Asuka yang berada di dalam gua kedatangan peri kecil bercahaya bernama Meln. Peri itu adalah roh anak ke-131 yang mewarisi tekad pembuka lahan. Dan Asuka dengan senang hati menyambutnya sebagai rekan baru di komunitas Nonem. Kemudian Izayoi diam-diam mendatangi Mandra di ruang kerjanya. Dengan santai tapi menusuk, Izayoi membongkar rencana licik Salamandra yang sengaja mengundang Raja Iblis cuma demi menaikkan reputasi Sandra. Merasa terpojok dan malu, Mandra nekat mengeluarkan belati buat bunuh diri demi menjaga martabat bendera komunitasnya. Tapi, Izayoi menolak pengorbanan konyol itu. Sebagai gantinya, dia memberikan syarat mutlak. Salamandra harus bersedia jadi garda terdepan buat membantu Nonem kalau ada masalah di masa depan. Tanpa ragu, Mandra langsung menyetujui syarat itu dan bersumpah akan menepatinya. Cerita berlanjut dengan seorang gadis bertelinga hewan bernama Hifumi yang lari ketakutan gara-gara dikejar sekelompok pria bersenjata. Pas kepepet di tepi jurang, dia malah kepleset dan jatuh meluncur sambil teriak minta tolong. Untungnya, di bawah tebing itu kebetulan lagi ada Izayoi, Asuka, dan Yu yang lagi jalan santai. Dengan sigap, Izayoi langsung melompat dan menangkap Hifumi. Setelah saling sapa, Hifumi baru sadar kalau ketiganya adalah kenalan Shiroyasha. Tiba-tiba, gerombolan musuh tadi datang mengepung dan malah asik ngetawain nama komunitas Nonem karena dianggap lemah nggak punya bendera. Nggak terima ngelihat cewek kecil dikeroyok, Asuka langsung bertindak dengan ngeluarin kartu merahnya buat manggil robot automaton raksasa bernama Dean. Ngelihat robot segede gaban muncul, para musuh langsung panik dan niat mau kabur. Tapi sebelum mereka lari, Yu meniupkan pusaran angin kencang yang bikin mereka semua terbang nabrak tebing. Di sini, Izayoi ikutan turun tangan. Sambil ngomel karena tamu mereka dikasarin, Izayoi memungut katana milik musuh dan meremas pedang besi itu sampai hancur lecek cuman pakai tangan kosong. Jelas saja, pimpinan musuh langsung nangis ketakutan dan nyerah detik itu juga. Setelah keadaan aman, Hifumi ngejelasin kalau dia adalah utusan dewa air bernama Sukuna Hikona yang disuruh Shiroyasha buat nyebut mereka. Hifumi ini ditugasin buat nyari sumber air baru lewat festival gift game. Dan cowok-cowok tadi ternyata pedagang budak yang mau nyulik dia demi kekuatan mencari mata air tersebut. Kemudian Hifumi memandu mereka ke kawasan kota pemandian yang lagi kering kerontang. Sesampainya di gerbang penginapan, mereka disambut heboh sama Shiroyasha, Kuro Usagi, Leticia, dan Lily. Pas ngeliat saluran air pada kering, Asuka dan Yu jadi pengen banget ngerasain berendam. Hifumi pun janji bakal nyiapin jamuan pemandian khusus kalau mereka bisa menangin gamenya, yang sukses bikin para cewek semangat 45. Rombongan lalu bergerak ke arena kawah tandus yang di tengahnya ada pilar api raksasa dan ratusan pilar batu. Di sana, udah banyak kelompok yang ngumpul, termasuk Aicha dan Jack Pumpkinhead yang mendadak muncul nantangin Yu. Nggak lama, Shiroyasha ngebuka gift game secara resmi dari atas menara. Aturan menangnya ternyata lumayan ribet. Peserta harus nyabut pilar penyegel dan ngehantamkan api ke pusat kanal. Tapi buat bisa nyabut satu pilar, mereka wajib menangin minigame yang tersebar di seluruh penjuru kota. Mendengar itu, semua peserta langsung lari bubar buat berburu minigame secepat mungkin. Kelompok Nonem akhirnya bagi-bagi tugas. Izayoi dan Kuro Usagi kebagian masuk ke stan pemandian tertutup, di mana mereka nemuin para cewek berbalut kemben lagi bertingkah aneh kena sihir ilusi. Ada monster ngengat yang sok jago ngaku sebagai dalangnya, tapi Izayoi dengan santai cuma nyentil monster itu sampai terbang ngejebol tembok. Berkat kemenangan instan itu, Kuro Usagi berhak nyabut satu pilar di kawah. Sialnya, pilar itu isinya jebakan Zong yang meledak dan nyiram sekujur tubuhnya pakai susu kental. Alhasil, Kuro Usagi terpaksa ganti baju pakai pakaian renang sekolah warna biru yang udah disiapin Shiroyasha. Di stand lain, Yu dan Leticia ikut lomba makan bakpao ngelawan Aicha. Karena terlalu rakus numpuk makanan, Aicha malah pingsan kekenyangan dan ngasih kemenangan cuma-cuma buat Yu.
Tapi pas pilar mereka dicabut, lagi-lagi isinya zong berupa ledakan asap hitam yang bikin rambut Yu dan Leticia jadi kribo. Hal ngenes yang sama juga dialami Asuka dan Lily. Setelah susah payah ngadepin monster buaya pakai tampang imut Lily di dasar danau, pilar yang mereka cabut malah ngeluarin lilitan tentakel ungu. Nasib sial ini terus berlanjut di minigame lain kayak hula hoop sampai tenis meja. Semua pilar yang dicabut ngasih jebakan konyol yang bikin para cewek tepar kelelahan. Sementara Izayoi cuma nonton santai sambil nyender di tiang menara. Kehabisan kesabaran gara-gara terus ditrol sama jebakan. Para cewek yang lagi dihadang monster ular raksasa bernama Daijaemon langsung ngamuk. Mereka ngeluarin sihir skala penuh yang sukses ngehancurin rumah kaca dan menghempaskan si monster. Saat hari beranjak malam, sisa pilar terakhir akhirnya dicabut bareng-bareng. Tapi, bukannya ngeluarin mata air, semburan air super deras yang memancar ke angkasa itu malah air ajaib yang langsung melelehkan pakaian renang semua cewek di sana. Akhirnya, dengan cuma memakai yukata, para cewek kumpul ngerendam kaki buat mengkaji ulang naskah gulungan Geas. Yu menyimpulkan kalau kuncinya bukan nyabut pilar secara asal, tapi nancepin kembali pilar api ke titik yang pas. Tiba-tiba, Izayoi muncul manggul pilar api raksasa dan membenarkan teori itu. Dia membeberkan teka-teki astronomi soal nama suku Nahikona, lalu menentukan koordinat asli mata airnya. Dengan aim yang super presisi, Izayoi ngelempar pilar api raksasa itu tepat menghujam dasar kawah. Tancapan pilar itu langsung memicu pancaran air panas murni yang menyembur sangat deras, mengisi penuh seluruh saluran dan kolam pemandian kota yang kering kerontang. Kawasan kota air panas itu seketika hidup lagi dan ramai oleh pengunjung. Izayoi tampak puas bersantai di kolam luar sambil digosok punggungnya oleh Hifumi dan Leticia, karena reputasi nonem otomatis bakal meroket tajam. Sementara itu, di kolam cewek, Asuka, Yu, dan Shiroyasha malah asik sekongkol ngejahilin Kuro Usagi di dalam air sampai si kelinci panik teriak-teriak kegelian. Di sisi lain, jauh di markas utama, Jin cuma bisa duduk termenung sendirian di perpustakaan sambil berharap teman-temannya cepat pulang.